Letkol Marinir Muhammad Arifin meminta masyarakat tidak mengabaikan protokol kesehatan, apalagi kasus COVID-19 terus meningkat. Masyarakat merupakan garda terdepan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berikut, Rini Hairani melaporkan selengkapnya. Katanya pantang pulang sebelum corona tumbang. Saya nggak pulang. Saya hanya ke Pasuruan mampir, terus mampir ke rumah sebentar, nanti balik lagi ke situ. Saya bilang. Akhirnya balik lagi kan gitu. Oke, siap. Ya, pantang pulang sebelum corona tumbang. Itulah jargon yang kerap dipegang oleh Komandan Lapangan Kobra Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kebayoran Muhammad Arifin, seorang dokter gigi, spesialis orto yang secara militer berpangkat Letnan Kolonel Laut. Jadi tim Kobra kita jargon adalah pantang pulang sebelum corona tumbang. Artinya biar mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi setiap membaca itu, setiap mau naik ke tugas ke Tower 7, Tower 6, Tower 5 maupun Tower 4 terpampang spanduk itu. Sehingga dalam hatinya semangatnya itu nggak akan pudar. Letkol Muhammad Arifin sebelumnya juga telah diberi mandat mengelola tenaga medis di Natuna dan Pulau Sebaru, tempat karantina warga Indonesia yang dipulangkan dari luar negeri, hingga Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat yang disulap menjadi rumah sakit darurat COVID-19 sejak 23 Maret 2020. Pertama kali tentunya pas di Pulau Sebaru kami ketemu dengan orang yang tentunya bekas positif, negatif, terus kemudian positif, negatif lagi ada. Jadi mereka yang dari kapal Diamond Princess Jepang itu kan kita terima di Pulau Sebaru. Nah kalau yang ex-Wuhan waktu itu kan negatif semua. Tapi kalau yang ex-kapal Diamond Princess Jepang kan kita tahu bersama bahwa kapal itu sangat infeksius kan. Ribuan yang positif, termasuk anak buah kapal yang dari Indonesia yang bekerja di situ juga ada yang positif gitu loh. Sehingga itulah yang pengalaman pertama mungkin bagaimana saya berusaha memprotek ya, bagaimana menggunakan APD, bahkan saya menggunakan topengnya Nubika itu yang untuk nuklir biologi kimia itu saya pakai. Saking awal takutnya ya. Pria kelahiran Karanganyar ini pun terus menguatkan tim medis. Ia sadar betul akan pentingnya mengayomi para anggota timnya yang berasal dari berbagai ragam latar belakang. Layaknya perang, Arifin selalu menegaskan anggota pasukannya untuk disiplin melawan musuh tak kasat mata ini. Ini memang pure virus yang tidak terlihat oleh kasat mata. Kita tidak lihat dropletnya orang bersin mengarahnya kemana, kan tidak terlihat. Itu yang memang terus terang kita lebih takut pada virus kan. Soalnya virusnya tidak mematikan kan itu. Virus ini kan terutama orang yang komorbid atau orang ada kelainan penyakit tambahan itu kan yang mengerikan lah, artinya bisa membuat fatal akibatnya. Tetapi untuk prajurit kan tentunya musuh yang tidak kelihatan ini tentunya yang lebih mengerikan, lebih menakutkan. Walaupun apapun harus kita hadapi karena kita punya senjata juga. Senjatanya APD itu kan senjata. Alat pelindung diri itu kan sebagai senjata biologi sebenarnya kan. Nah, jadi nggak perlu senapan, nggak perlu ini. Tetapi senjata kita APD itu sebenarnya untuk perang melawan virus ini. Arifin selalu disibukkan dengan dering telepon anak buahnya, lantaran harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Ia menunggangi sepeda yang diberi nama Kobra untuk menjangkau setiap tower yang ada di Wisma Atlet. Karena setiap patroli saya memang antar tower saya menggunakan sepeda saya untuk memudahkan. Kalau dulu kan ada dari otopet, dari Grab itu Mbak, otopet. Yeah. Tapi saya udah lama nggak pakai itu kan karena sekalian olahraga lah. Kalau itu otopet kan listrik, nangkring aja. Kalau sepeda kan bisa mengayuh, sekalian kita olahraga, sekalian patroli, sekalian menyapa pasien. Ya itu yang saya lakukan tiap hari selama menjadi komandan lapangan di sini. Ketegasan Arifin yang berlatar belakang pendidikan kedokteran gigi di Universitas Erlangga, Surabaya ini dinilai penting oleh salah satu dokter relawan COVID-19. Jilvin, dokter relawan COVID-19 mengaku dengan dipimpin Letkol Arifin yang mendapatkan berbagai pengalaman serta petunjuk yang cepat dan tanggap. Kalau saya sebagai seorang dokter sipil, saya merasa sangat bahagia di sini karena Bapak Dr. Arifin memberikan teladan yang sangat baik bagi kami. Jadi setiap inspirasi kami itu beliau dengarkan, walaupun terkadang beliau tanpa memandang, itu mau dokter, perawat, tugas lainnya, beliau mendengarkan semua aspek kami dengan baik. Dan bukan hanya mendengarkan, beliau juga menindaklanjuti dan juga bahkan memberikan saran yang baik supaya kami bisa menjaga kesehatan mental maupun kesehatan fisik kami dan juga keamanan kami di dalam.
Meski tim medis kerap dianggap sebagai garda terdepan, pria kelahiran 1975 ini dengan tegas menyerukan bahwa kunci utama menghentikan pandemi COVID-19 ada di tangan masyarakat. Arifin berharap masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, pesan saya memang sebenarnya kita ini bukan garda terdepan, kita garda terakhir sebenarnya. Garda terdepan ada di masyarakat luar sana. Kenapa? Apa yang kita terima ini kan efek dari masyarakat luar sana. Tingginya angka positif yang dirawat di sini ya tergantung masyarakat perilakunya di luar sana. Jadi pesan saya ke masyarakat luar, silakan mengikuti protokol kesehatan dan dilaksanakan dengan benar, dengan baik dan benar, menggunakan masker dengan baik dan benar. Titik penularan celah mata itu sebagai sumber hidung dan mulut. Sehingga kenapa kita rajin cuci tangan? Karena kita kan suka usil tangan kita masuk ke lubang hidung, kemudian mengucek mata, kemudian cuci tangan sesering mungkin itu karena menghindari kebiasaan-kebiasaan itu. Sekali lagi masyarakat di luar sana sebagai garda terdepan dan kami adalah garda terakhir. Kita kerjasama yang bagus, kemudian protokol kesehatan dilaksanakan dengan benar. Wisma Atlet Kemayoran sendiri adalah sebuah kompleks gedung bertingkat yang pernah digunakan sebagai tempat minat atlet yang mengikuti Pesta Olahraga Asia tahun 2018, serta Pesta Olahraga Difabel Asia 2018. Kompleks yang dibangun di atas tanah seluas 10 hektar ini terdiri dari 10 bangunan menara dengan jumlah lebih dari 7.000 kamar. Selama pandemi COVID-19 di Indonesia, 4 dari 10 menara yang berada di kawasan Wisma Atlet Kemayoran dialih fungsikan sebagai rumah sakit darurat. Setelah dilakukan renovasi, ruangan rumah sakit darurat di 4 menara Wisma Atlet telah digunakan sejak 23 Maret 2020. Dengan kapasitas hingga 3.000 ranjang, rumah sakit darurat ini menjadi tempat isolasi pasien dengan gejala ringan virus COVID-19.